Di samping saya, seperti saudara-saudari melihat, ada Pastor Paskalis Pasaribu. Dan Pastor Paskalis ini baru saja merayakan Pancawindu atau 40 tahun hidup membiara. Jadi kita mau berbincang-bincang dengan beliau tentang pengalaman-pengalamannya selama 40 tahun menghidupi hidup membiara. Selamat pagi Pastor Paskalis. Selamat pagi. Ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat pesta Pancawindu yang sudah dirayakan kemarin. Mudah-mudahan dengan pesta 40 tahun membiara ini semakin semangat untuk melanjutkan sisa-sisa dari tahun-tahun kita ke depan. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada Pastor Paskalis dari pengalaman-pengalaman hidup membiara selama ini. Yang pertama, apa sebenarnya yang mendorong atau motivasi Pastor Paskalis memilih untuk hidup membiara? Terima kasih. Saya mau coba pertama-tama yang mendorong ada selagi saya masih sekolah minggu bertemu dengan pastor yang saya lihat di depan, pelan-pelan saya sadari bahwa dia berasal dari luar negeri, dari Jerman misalnya. Lalu saya sadari, saya kenal sebagai pribadi yang berani meninggalkan kedekatan dengan keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya di Jerman. Lalu kemudian saya sadari bahwa dia berani meninggalkan kekayaan-kekayaan yang ada di sana, datang untuk melayani kami di stasi itu. Jadi ini yang menarik bagi saya, artinya inti pokok yang saya sadari dalam dirinya, pengorbanannya yang sungguh menggugah hati saya. Satu hal yang boleh saya katakan, waktu saya diberangkatkan untuk menjadi pastor paroki di paroki Telo, paroki yang paling barat di Kesekupan Sibolga, 6 jam dari Sibolga ke dalam, 3 jam lagi ke sana, sudah kita tahu itu. Ya, satu paroki dengan banyak pulau-pulau. Ya. Saya di sana resmi dilantik sebagai pastor paroki pada tanggal 15 Agustus 2010. Ya. Tapi tidak lama sesudah itu, tanggal 1 November persis, sudah direncanakan bahwa saya akan menyeberang ke stasi di pulau lain. Ya. Sekitar jam 3 saya mengalami ada sesuatu yang aneh, seperti saya mau diangkat dari tempat tidur itu. Saya miring lagi seperti diangkat lagi begini. Akhirnya saya berdiri. Apakah saya sudah lurus saya kurang tahu, tapi keinginan saya yang awal saya mau ke kamar mandi. Ya. Setelah saya berdiri itu terjadilah perasaan pusing, lalu saya diputar dan jatuh ke lantai. Sakit sekali kepala saya di sini. Di kamar mandi ya? Di luar masih di tempat tidur di sampingnya. Lalu saya merasa inilah akhirnya dari hidupku. Mungkin saya sudah diserang penyakit jantung atau sejenis itu. Lalu saya berusaha untuk bangun, tidak bisa. Saya hanya tergeletak saja di situ. Tapi saya ingat bahwa ada telepon saya, HP. Saya ambil ke belakang di tempat tidur dekat bantal, saya coba panggil Pastor Alboin. Ada juga frater di situ, ada bruder, ada 4 orang kami di situ. Saya sudah tergerak, tolong saya. Tergeletak, saya sudah, tolonglah saya. Lalu datang mereka untuk membantu saya. Lalu diangkat saya ke tempat tidur, lalu dipanggil suster. Rupanya saya mengalami hipertensi cukup tinggi, tensi saya waktu itu. Tapi besoknya tidak bisa bangun. Lalu datanglah Ama Ucok, dipanggil oleh Suster Bernadette Sarumaha, dipanggil suster bapak itu, saya diurut. Yang mengherankan bagi saya, bangunlah pastor, katanya. Tidak bisa bangun. Kalau Pak, kalau saya diangkat bolehlah, saya mau bangun. Diangkat saya ke duduklah. Katanya bagaimana saya bisa duduk? Sudah 2 hari saya tidak bisa bangun. Akhirnya diurus saya, didoakan air di ember, diurus saya. Lalu
setelah diurut berdirilah pastor, katanya. Bagaimana saya bisa berdiri selalu begitu? Ya. Kalau dibantu saya berani Pak. Nah, berdiri saya berdiri. Perubahan yang saya lihat waktu kosen-kosen pintu itu miring-miring begini-begini sebelumnya sudah menjadi lurus. Sekarang mandilah pastor, katanya. Mbak, menakutkan lagi saya, baru berdiri saya bisa, disuruh saya berjalan lagi ke kamar mandi. Akhirnya dibantu, saya mandi di sana. Akhirnya keluar dari kamar mandi, saya sudah segar, bisa omong-omong dengan mereka. Menjelang jam 10 mereka pulang, saya tidur. Lalu besoknya tidak langsung saya seperti biasa, di sekitar jam 9 dipanggil lagi dia, saya bisa lagi duduk, dan besoknya saya boleh berangkat ke pelabuhan, dari sana ke bandara, dari sana ke Penang Sore, dan ke Medan. Di rumah sakit Elizabeth saya dirawat sekitar 1 bulan. Habis itu pergi ke Naga Huta, di sana saya dirawat oleh Pastor Serius Manado. Saya pertama-tama secara umum saya merasa seperti dimanjakan oleh Tuhan. Dalam arti kalau saya katakan dimanjakan seperti saya mempersalahkan Tuhan, tidak, hanya perasaan saya seperti itu. Mengapa? Karena berbagai jenis pekerjaan kepada saya, misalnya soal jenis tempat, saya merasa bahagia di Polonias. Mulai tahun 88 saya di sana, 92 pergi ke Sibolga, saya melanjutkan sebagai formator untuk postulat. Lalu sesudah itu 5 tahun sampai 2005 di sana, saya diberikan kesempatan untuk tahun sabat ke Brisbane, Australia. 2006 penuh, 2007 penuh saya di sana. Lalu pulang saya dari sana, saya kembali ke Polonias menjadi pastor paroki lagi, sebelum ke Telo tadi. Jadi semuanya saya mengalami. Sungguh-sungguh cinta Tuhan itu dihadirkan melalui sikap umat yang menerima saya. Sungguh membahagiakan, itu mau saya katakan. Terutama itu tentang nama saya. Nama saya sebenarnya P3. Waktu itu Burel Claudius juga sudah mempromosikan itu sebagai seolah-olah satu partai. P3. Padahal sebenarnya Pastor Paskalis Pasaribu. Karena diawali dengan P semua. Iya. Lalu karena ada mau menambah-nambah lagi, saya coba tambah, yaitu menjadi P7 atau P6, Putra Paroki Pangaribuan, sudah menjadi P6. Lalu karena saya waktu itu pernah diperapat, akhirnya saya tambah lagi, Pastor Paskalis Pasaribu, Putra Paroki Pangaribuan, pernah pembantu Pastor Paroki Parang. Lalu karena tugas juga yang saya emban selain dari pembinaan di Parapat Novisiat, saya diberikan kesempatan untuk ekonom dan belanja ke Siantar. Belanja ke Siantar, karena kita mengerti sajalah, karena di Parapat itu semua barang-barang mahal karena kota turis. Akhirnya kami harus pergi pagi-pagi, maka tambahlah deh. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, puas pais batu di potongan, penghasilan pas-pasan, pusing-pusing, pikir-pikir pengeluaran, karena harus catat rapi. Kalau misalnya pakai kwitansi semua belanja tidak terlalu sulit, tapi kalau harus mengingat lagi apa yang harus dicatat lagi, pusing-pusing pikir-pikir pengeluaran. Potongan rambut. Kalau sudah saya seperti ini, boleh katakan itu gurning. Gugur rambut di kening. Gurning ini ya. Gurning. Kalau misalnya botak, Bosterling. Ada juga semacam gurning yang mirip dengan Bosterling, botak setengah lingkaran. Ini Bosterling, botak setengah lingkaran. Lalu ada Bonara. Botak namun rapi. SNK itu sebenarnya itu dari teman Romo itu. Karena sudah mereka lihat saya sudah pemuda masa lalu. Tapi dia dihibur saya, Pastor, jangan terlalu kurang semangat, karena masih ada STNK kami lihat katanya. Jadi STNK sudah tua namun kuat. Jadi mereka memang melihat waktu saya di Flores, saya dari paroki yang satu ke paroki yang lain yang kita layani di sana, paroki 250 km. Cukup jauh ya, dan melelahkan. Saya bisa melewati dengan sepeda motor. Jadi mereka lihat bahwa
Masih ada STNK, masih punya STNK. Sudah tua namun kuat. Sebelum Paul kekal, saya pernah mengalami keraguan, mampukah saya? Ya. Lalu ada datang seorang suster waktu kami referat dikatakan begini, jangan terlalu hebat kita pikirkan kesetiaan kita, apakah mampu kita setia sampai akhir, itu panjang sekali itu. Ya. Lebih bagus kita pikirkan bahwa besok saya masih berusaha untuk setia. Besok kita pikirkan lagi, kita buat tekad masih bisa untuk setia. Sedikit-sedikit pun kita usahakan untuk setia, di situ bisa nanti menjadi langking kesetiaan kita katanya. Ya. Terima kasih banyak Pastor Paskalis, kita sudah menimba banyak pengalaman yang sangat indah dari pengalaman 40 tahun membiara ini. Kami berharap dan berdoa mudah-mudahan tetap setia sampai akhir, dan banyak juga saudara muda kita melanjutkan mengikuti teladan kita dan bahkan untuk tertarik juga menjadi orang yang hidup membiara. Masih ada kata terakhir untuk dikatakan sebelum kita tutup bincang-bincang kita ini? Karena pengalaman merayakan Pancawindu yang mulai kami rayakan pertama di Palipi tanggal 9 Agustus yang lalu, pertama bersama teman seangkatan kelas, Pastor Haro, Pastor Samuel. Saya mengalami kebahagiaan, kami digembirakan oleh umat. Lalu tanggal 27 Desember juga dipestakan saya di Huta Jambu bersama di kampung sendiri, bersama suster Buru Tarihoran itu yang Paul kekal. Lalu sesudah itu kemarin di Mela dirayakan juga oleh Kapusin, juga umat yang hadir, ada beberapa suster yang hadir. Saya juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Kebaikan Tuhan itu saya dibahagiakan bersama kehadiran mereka. Dan juga pemberian-pemberian mereka sebagai tanda juga kegembiraan mereka. Lalu yang mau saya katakan, lewat kita katakanlah pertemuan kita ini, siapa saja yang menonton video kita ini, saya mengucapkan kepada mereka, sama yang ikut juga memberikan dukungan kepada saya, terima kasih banyak. Semoga Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik, panjang umur, kita masih bisa mengalami kegembiraan di hari-hari yang berikut. Terima kasih. Sampai di sini saja dulu bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikut. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace bene. Pace bene orang.